Ini adalah salah satu pelopor yang mempopulerkan SUV leather frame di Indonesia. Ya, SUV leather frame memang kurang populer saat itu karena harganya mahal. Namun sejak adanya mobil ini, SUV leather frame jadi banyak berkeliaran di jalanan karena terlihat gagah dan tidak terlalu pelan. Ini adalah Toyota Fortuner generasi pertama. YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Sedikit sejarah mengenai Toyota Fortuner. Pertama kali diperkenalkan di dunia adalah Desember 2004 di Thailand. Dibangun di atas platform IMV, Innovative International Multipurpose Vehicle, generasi pertama. Platform ini juga dipakai pada Toyota Hilux generasi ke-7 dan Toyota Innova generasi pertama. Di Indonesia, Toyota Fortuner ini baru diluncurkan pada 8 Juli 2005 pada Gaikindo Auto Expo. Awalnya Toyota Fortuner di Indonesia diimpor secara CBU dari Thailand. Mesin yang tersedia hanya ada satu, yaitu 2700cc bensin dengan pilihan trim level V, penggerak 4x4 dan trim level G, berpenggerak 4x2. Pilihan transmisinya juga hanya ada satu, yaitu automatic transmission 4 speed. Saat itu tidak terlalu laku-laku amat hingga tahun 2007. Akhirnya varian mesin diesel 2500cc yang berturbo mulai dimasukkan ke Indonesia. Kami suka turbo. Mesin diesel ini hanya tersedia pada trim level G dan bertransmisi manual 5 speed dan hanya 4x2 saja. Ya, karena mesin diesel Fortuner pertama ini sangat pelan. Sejak tahun 2007 itu pula, Fortuner untuk pasar Indonesia diproduksi di dalam negeri, sekaligus memproduksi Fortuner yang akan diekspor untuk pasar Timur Tengah, jadi setir kiri. Pada tahun 2008, Fortuner mendapatkan facelift pertama. Sejak facelift pertama ini muncul varian TRD Sportivo yang memakai banyak body kit karena berusaha agar terlihat makin sporty. Ini SUV, kenapa disporti-sportikan? Kemudian tahun 2009 ditambah satu varian lagi, yaitu G Diesel dengan transmisi otomatis 4 speed. Namun penggeraknya hanya tetap 4x2 saja. Facelift kedua untuk Fortuner terjadi di 2011 dan pada tahun 2012 mesin dieselnya di-upgrade, sudah berteknologi VNT, Variable Nozzle Turbocharger, sehingga lebih kencang. Pada tahun 2014 akhirnya muncul varian 4x4 bermesin diesel. Transmisi yang tersedia untuk varian ini hanya ada 4 speed otomatis, dan itu hanya keluar sebentar, jadi sangat sedikit. Pada 16 Juli 2015, Fortuner generasi kedua diluncurkan secara bersamaan di Thailand dan Australia. Namun seperti biasa masuk ke Indonesia agak terlambat, baru diluncurkan pada 22 Januari 2016. Fortuner generasi kedua ini dibuat dari platform IMV generasi kedua yang juga dipakai oleh Toyota Innova generasi kedua dan Toyota Hilux generasi ke-8. Jika Anda berminat dengan Fortuner generasi kedua, silakan datangi dealer Toyota terdekat karena mereka masih menjualnya. Namun apabila Anda tertarik dengan Fortuner generasi pertama, silakan nonton video ini sampai habis karena kami akan bahas lebih lanjut oleh spesialis mobil bekas kami, Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Berikut dengan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Fortuner, yes, kayak nama minyak goreng, Fortune. Lakunya kayak minyak goreng. Fortuner itu laku dari pertama keluar gitu ya. Yang pertama keluar kan bensin, tapi itu udah laku berat. Terus keluar lagi tipe yang dieselnya makin laku banget. Apalagi dengan facelift yang terakhir seperti ini. Ini yang paling cakep menurut saya. Nah, ada berapa kali facelift ya? 2 kali facelift. Jadi yang pre-facelift itu bulat-bulat gitu ya. Grillnya juga bulat-bulat, hanya 2 bilah. Pertama kali facelift itu ada 3 bilah. Dan yang terakhir ini ada 4 bilah. Jadi ya sesuai dengan faceliftnya ya. Dan juga di sini perbedaannya ada di headlampnya. Kalau yang terakhir itu di sini. Nah, udah pakai proyektor. Proyektornya bukan ditaruh di pinggir, tapi malah di sini. Kayak
Cile. Nah di sini aja biasanya kan kalau lampu utama itu bold banget ya si lampu ininya, jadi lebih baik ini pakai lampu jauh yang bagian pinggirnya. Terus juga kalau yang diesel itu ada air scoop di bagian kap mesinnya. Di sini juga ada spion tanduknya. Nah kalau di bawah itu bedanya hanya di aksen-aksen bempernya. Terus juga ada tipe yang TRD gitu ya, yang membuat semakin sporty. Ada body kit di bawahnya, rencem gitu loh. Nah panjangnya 4,7 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,8 meter, wheelbase-nya 2,7 meter, dan ground clearance-nya 220 mm yang standarnya. Tapi ini udah tinggi karena diganti sama Omobi. Tapi cakep deh. Sekarang kita lihat sampingnya yuk. Nah, mesinnya Fortunernya Omobi 4x4 itu dia pakai mesin yang 2700 cc bensin dengan kode 2TR FE. Nah, mesin dieselnya itu ada dua versi. Ada versi yang biasa 102 PS saja, dan juga ada versi yang terakhir yaitu diesel VNT. Yes, itu 144 PS lah. Nah, tapi yang punya Omobi ini karena 4x4 itu versi yang 2700 cc bensin NA, terus 4 silinder DOHC VVTi katanya. VVTi itu mesinnya iri, tapi ya nggak tahu, nanti kita coba aja ya pas test drive. Nah ini punya tenaga itu sekitar 160 PS dan juga torsinya adalah 241 Nm. Nah memang tadi sedikit aja ya gitu kita kasih bocoran, memang rasanya torsinya tidak terlalu menjambak banget, itu lebih menjambak di versi yang diesel VNT nya. Transmisi yang digunakan itu ada tipe matic, ada tipe yang manual kalau untuk yang 2700. Terus juga dia disalurkan ke full time 4-wheel drive, tapi ada juga versi yang 4x2 nya yang biasa. Bagian sampingnya ini SUV banget untuk sebuah Fortuner. Biasanya kalau zaman sekarang itu perpaduan antara crossover SUV disatuin jadi aneh gado-gado, tapi ini masih pure SUV kelihatannya. Dari fendernya gede tuh, depan belakang gede, bannya juga gede, aslinya 265 ring 17, tapi kalau ini diganti sama Omobi, tapi menjadi kelihatan cakep banget. Terus juga handle-nya udah ada lapis chrome gitu, padahal ini adalah tipe V yang bensin, dan juga ini menambah keperkasaan. 4x4 sama dengan 16. Nah di sini juga tempat tangki bensin ya, tutupnya itu gede banget tuh, tangan saya aja masih kalah gede sama tutup bensinnya. Biasanya tutup bensin itu kecil-kecil gitu ya. Kalau ini memang sebuah SUV yang keren banget. Dan aslinya harusnya di sini ada footstep, tapi dicopot sama Omobi karena untuk memaksimalkan ground clearance. Yang saya suka lagi dari Fortuner adalah pilar D-nya disumputin sama kaca, karena kaca sampingnya yang paling belakang itu terlihat seamless dengan kaca belakangnya. Udahlah, keren banget lah Fortuner. Depan, samping, belakang SUV banget, gagah. Ada topi belakang, third back lamp di sebelah sini. Terus juga ada wipernya, ada rear defoggernya juga. Ini adalah tipe V atau yang paling keren lah gitu ya, sebelum ada tipe TRD. Nah, perbedaannya dengan yang facelift-nya gitu ya, ini kan facelift terakhir, ini adalah yang paling keren karena lampu belakangnya udah model Altezza, clear kristal gitu ya. Kalau yang lainnya itu dipindah-pindahin antara sen yang paling pertama itu sennya di atas gitu ya, yang facelift pertama itu sennya jadi di bawah, yang terakhir yang menjadi model bulat-bulat seperti ini. Seal plate-nya juga beda, yang facelift terakhir dia ada tulisan Fortuner, tapi yang lainnya nggak ada. Terus juga ada sensor parkir, ada 4 karena ini adalah tipe V. Keren sekali. Dan di bawahnya ini perbedaannya di sini juga reflektornya. Kalau yang facelift yang lain gitu ya, ini tuh bulat-bulat, kalau ini udah lurus seperti ini reflektornya, dan juga di bawahnya bempernya menyeratkan sebuah SUV banget, keker. Inilah interiornya dari sebuah Toyota Fortuner yang agak dempes ke sini, agak dekat kaca gitu. Kalau Innova itu agak cembung ke kita gitu, tapi kalau Fortuner dia agak dempes ke sana. Dan juga desainnya ternyata berbeda, serupa tapi tak sama. Nah kalau yang pre-facelift versi pertama itu ada perbedaan di sebelah sini nih, aksen tengahnya ini diteruskan ke bawah. Tapi kalau yang facelift terakhir seperti ini dipisah gitu ya, bagian atas ini buat AC digitalnya. Nah ini sudah digital juga, arah semburannya juga lengkap. Di sini ada tempat nyimpen gitu ya sesuatu. Terus di bawahnya di sini ada sensor-sensor, ada sensor parkir, ada sensor depan gitu ya, lengkap. Terus juga ada pencetan untuk AC double blower, bisa dimatikan dari sini, jadi nggak usah ngawahan gini gitu ke belakang, mana ya tombolnya, nggak usah. Di sini ada tombolnya. Terus di sini ada power socket, di sini juga ada power socketnya, ada 2 di bagian depan, dan di sini memang pelit dengan yang namanya cup holder. Yes,
Di sini malah ditaruhin buat asbak. Ya, tapi bisa dilepas sih, bisa naruh satu botol minuman saja. Dan juga di trim pintunya juga ada cup holder, nampungnya cuma satu botol minuman saja. Di sini terlihat perbedaannya Fortuner yang 4x4 sama yang biasa gitu ya. Kalau ini kan ada handle-nya, dan di sini tidak terlihat apakah dia bisa two wheel drive saja atau real wheel drive saja. Tapi di sini ternyata memang kalau untuk Fortuner adalah full time 4 wheel drive. Yes, hanya full time saja, nggak bisa real wheel drive, itu nggak bisa. Ya gitulah. Nah, di sini ada tempat konsol tengah yang gede. Di sini juga ada konsol di depan yang terlihat kecil. Ya, kecil sih untuk saya sih. Gitu ya. Terus juga di sini cup holdernya, oh ternyata ada dua lagi. Cup holdernya bisa didinginkan tuh. Bisa nyimpen di sini biar dingin minumannya. Terus juga balutan kursinya udah kulit, dan di sini agak nanjak, jadi paha tersangga dengan baik. Saya supportnya oke. Tapi memang untuk ergonomisnya ntar saya jelaskan di test drive. Nah, di sini juga cuman ada yang namanya teleskopik. Ini tilt steering doang nih. Teleskopiknya nggak ada. Untuk pengaturan audio bisa dari sebelah kiri untuk switch steeringnya, tapi di sebelah kanan untuk display di tengah sini. Yes, di sini ada fresh bahan bakar, di sini juga ada real time bahan bakarnya juga, ada average-nya, ada untuk navigasinya nyampe jam berapa gitu ya. Range untuk bahan bakarnya 157 km lagi dengan bahan bakar setengah tangki. Ya, terlihat boros. Nah, terus di sini juga ada kompas. Ada outside temperatur, that's it. Dah. Tapi ini cukup lengkap sih, walaupun memang kecil sekali, nggak seinformatif dari Pajero gitu. Untuk cluster instrumen di tengahnya ada speedometer, ada RPM-nya, dan sebelah kanan ada fuel gauge, ada temperatur gauge. Terus juga odometer, ada trip A, trip B, that's it. Karena untuk MID-nya cuma di sini doang, bagian tengah yang sangat minimalis. Sayang sekali. Oke, di sini ada dua sun visor, yang kiri ada vanity mirror, yang kanan itu nggak ada. Ada lampu kabinnya ditekan saja, ada tempat kacamata. Yes, di sini juga ada centilan untuk mode night and day di spion tengah. Terus di sini ada electric mirror dan ada juga retract-nya. Di sini ada dimming speedometernya, instrumen cluster supaya nggak terlalu serat, dan juga ada tombol navigation dan ada DVD. Ini buat apa sih? Ini kayak tidak berguna gitu. I don't know. Row kedua dari sebuah Fortuner, ya seperti SUV leather frame yang lain, itu kita ngerasa kayak terkungkung gitu ya, ngerasa itu kayak sempit, padahal enggak juga. Nah, di sini tersisa ada 7 jari. Di sini headroomnya memang pas-pasan, karena apa ya, ini gara-gara kesannya tuh kayak deket banget sama kita si atapnya, jadi kita ngerasa kayak yang sempit banget gara-gara ini jalur-jalur double blower kayak gini nih. Kalau Innova masih mending, itu headroomnya gede, tapi kalau ini kayak deket banget gitu sama ini. Nah, terus joknya memang enak, empuk, dan di sini paha tersangga dengan baik karena dia meluncur ke atas gitu ya. Di bagian bawahnya ada armrestnya, ada headrestnya, tapi di bagian tengah itu nggak ada headrestnya. Ya cukup nyaman lah. Tapi kalau dibandingkan dengan Pajero, saya lebih milih ini. Ini kerasanya lebih luas. Terus juga di sini ada cup holder 2. Di sini ada back seat pocketnya juga, ada cup holder di bagian pintunya juga. Dan memang dari tadi saya itu ngeliatin kayak nggak matching gitu warnanya antara abu yang di atas sama yang di sini. Beige-nya itu kayak nggak nyambung gitu ya. Rasanya sih. Itu saya ya, nggak tahu kalau Anda gitu. Kita akan masuk row ketiganya, yang katanya sempit katanya ya, cuman kita coba aja. Terus pelipatannya juga nggak one touch tumble 2 kali. Oke, yang penting kita bisa, masih ada row ketiga nih. Hap. Ya mentok sih. Terus juga ya kalau untuk dewasa nggak enak pak, beneran. Terus di atas masih ada double blowernya. Di sini ada tempat cup holder di kedua sisinya, kanan kiri kita ada. Dah, di belakang sih memang tidak recommended gitu ya, recommended pak untuk penumpang dewasa, enaknya anak kecil aja. Terus juga kacanya kepotong sama kayak gini-ginian, jadi kurang enak buat melihat pemandangan di luar. Yuk kita lihat bagasi. Kita lihat bagasinya, dan di sini ada handle yang tersembunyi. Masih serba manual untuk Fortuner yang lama kayak gini ya. Terus juga di sini
ya kecil banget sih, kecil. Terus nggak ada tempat tersembunyi di bawah gitu, biasanya bisa dibuka-buka. Nah tuh, lihat, nggak bisa dibuka-buka lagi, nggak ada. Terus ini ada tempat penyimpanan dongkrak DLL. Tapi kalau masih kurang lega ya oke lah. Ini sistemnya memang tidak terlalu apa ya, nggak praktis gitu loh. 2 kali, tapi dia ininya ke atas ya, mirip kayak Innova. Lumayan lah. Tapi ya itu ribet. Jakarta hujan, tapi ini adalah menjadi satu kesempatan bagi Toyota Fortuner untuk melenggang di Jakarta dalam waktu hujan dan macet-macetan. Seneng ya di Toyota Fortuner itu dia punya visibilitas yang bagus. Yes, ke depannya enak, ke sampingnya enak, ke belakangnya enak. Tapi memang Fortuner dia punya kekurangan. Ini walaupun mobilnya tuh tidak begitu besar, tapi kita ngerasanya tuh kayak nyetir mobil yang sangat panjang lebar gitu loh. Nggak tahu kenapa dia kayak gitu tuh, Fortuner. Terus radius putarnya tuh terasa kayak yang besar, kayak elf. Jadi kalau untuk melahap tikungan yang agak-agak sempit, ya Fortuner agak kewalahan sih. Tapi memang tidak seburuk Ford Everest. Everest itu lebih gede lagi, lebih parah radius putarnya. Posisi duduknya tuh enak, paha tersangga dengan baik, side supportnya enak. Cuman memang setirnya ini kayak agak kagok gitu loh. Karena dia sayangnya nggak ada teleskopiknya, jadi kita kalau dimajuin itu terlalu dekat setirnya, kalau dipundurin itu kerasa kayak yang jauh banget setirnya. Jadi memang gara-gara teleskopik ini nih yang bikin nggak begitu enak duduknya di Toyota Fortuner. Suspensinya enak, empuk, cuman memang kalau di kecepatan tinggi agak sedikit limbung. Di belakangnya udah pakai 4-link dan ya untuk mobil off-road masih capable. Udah pakai leather frame juga, jadi ini termasuk sasis yang kuat lah untuk di Toyota Fortuner. Cara nyetirnya tuh nggak beda jauh dengan Toyota Kijang Innova gitu ya, tapi ini versi yang agak tingginya. Yes, ini sasisnya dia pakai Toyota Kijang Innova, Fortuner, terus sama Hilux itu sama, itu satu basis gitu. Makanya cara pengendaliannya juga mirip-mirip lah. Tapi yang ini agak sedikit lebih lemot karena ini ditinggikan. Mesin yang dipakai 2 TRFE 2700 cc DOHC, udah VVTi. Dan ya seperti biasa dia punya konsumsi bahan bakar yang ya termasuk irit enggak, boros enggak sih untuk cc segitu ya, 2700 cc. Tapi ini bisa dibilang irit untuk sekelas 2700 cc karena dia pakai sistem full time 4-wheel drive. Masih pakai itu aja dia masih nggak beda jauh dengan Toyota Kijang Innova yang 2000 cc, ini 2700 cc loh. Tenaganya memang tidak begitu agresif untuk di 2700 cc nya, tapi it's okay lah. Ini dibilang underpower enggak, tapi pas. Nih ya saya gas ya. Oh, dengan bobot segini, punya keluaran tenaga segitu, saya bilang ini pas. Nggak mengecewakan banget. Remnya yang dipakai standar, depannya tuh cakram, belakang tromol sudah ABS. Dan khas Toyota remnya. Jadi sedikit di toel aja udah mulai respon. Tadi udah disebutkan kan, ini adalah full time 4-wheel drive, yang artinya dia keempat rodanya tetap terus saja bergerak gitu ya. Keempat rodanya loh, bukan wheel drive doang, tapi semua rodanya tetap bergerak. Tapi di sini juga ada lockernya juga. Kalau misalkan butuh traksi di off-road, itu masukkan saja ke mode HL. Kalau ini kan mode H doang, jadi cukup bebas di keempat rodanya. Untungnya lagi hujan, jadi kita bisa merasakan secara langsung ke depan kabinnya. Untuk traffic noise-nya masih sedikit masuk. Ya agak kecewa sih untuk Fortuner, sekelas Fortuner masih tetap masuk traffic noise-nya, agak sedikit berisik. Terus kemudian suara atapnya juga agak berisik. Suara mesinnya memang keren, nggak begitu masuk lah. Ada kelebihan, ada kekurangan dari Fortuner. Kelebihannya satu, desainnya udah pasti. Kalau pakai ini cowok-cowok gitu, pasti cewek-cewek kelepak semua. Karena dia desainnya tuh cowok banget, jantan, terus juga arogan.
Ya nggak sampai ke situ sih, pokoknya jantan, pokoknya gagah lah untuk pakai Fortuner. Terus kemudian dia punya mesin yang reliable, yang bensinnya, yang dieselnya 2KD atau 2TR itu punya mesin yang reliable. Bahkan yang dieselnya itu dipakai sampai keliling dunia, ada 2 Fortuner yang sampai mengelilingi dunia. Itu berarti kan mesinnya tuh durable, spare partnya di mana aja dan tergolong murah untuk dari kompetitornya. Ya, kalau dibandingkan Genjang Kapsul ya memang lebih mahal ini. Harga pajaknya memang agak sedikit mahal. Ini kan tahun 2013, terus juga dia termasuk Jeep gitu ya, di STNK itu Jeep tulisannya gitu ya. Padahal dia Toyota, gimana sih, yang penting ini adalah sebuah SUV tahun 2013 dan dia termasuk golongan Jeep gitu. Makanya harganya agak mahal untuk pajaknya, 6.800.000 setahun di daerah Bandung karena ini adalah plat D. Terus juga dia mempunyai nilai jual yang stabil. Itulah kelebihannya Fortuner. Untuk kekurangannya, Fortuner dia mempunyai suspensi yang terlalu empuk yang mengakibatkan dia sedikit limbung. Yang kedua, dia mempunyai radius putar yang tergolong agak sedikit elef gitu ya. Jadi makanya harus ngawahan gitu. Ngawahan teh apa ya? Jadi agak besar gitu. Jadi kalau jalannya sempit tuh berapa kali mundur baru berhasil untuk muter balik. Terus kekurangannya yang lain, dia bodinya tuh terlalu gemuk gitu ya, terlalu gemuk. Gemoy. Enggak gemoy sih, gagah lah ya. Terlalu gemuk. Jadi kayak gede aja, kayak nyetir mobil gede, padahal dia nggak segede itu juga rasanya tuh. Ya, pokoknya begitulah. Overall, mengenai Toyota Fortuner generasi pertama, merupakan pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin SUV leather frame dengan perawatan yang cukup mudah dan harganya sekarang sudah tidak terlalu mahal. Juga sangat cocok digunakan perjalanan jauh antar kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara karena sudah ada yang melakukan. Ini baik sekali untuk digunakan mengantar bos-bos ingin ekspedisi ke perkebunan atau pertambangan. Namun apabila Anda butuh mobil untuk keluarga, tidak butuh off-road, tidak butuh tampilan gagah-gagahan, sebaiknya beli Innova saja. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.